Masih mau beli papa abang kemarin itu masih mau. Siapa Iya, ya? makasih. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Palu, senang sekali saya Nita Aswin. Kali ini di segmen perdana atau tayang perdana di Perspektif YouTube channel. Kali ini saya langsung mendatangi rumah Wali Kota Palu dan kita akan berbincang santai atau santuy bersama Wali Kota Palu yang akrab kita kenal dengan panggilan Kak Hadi. Assalamualaikum Kak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya pagi ini ya? Alhamdulillah nih, sehat alhamdulillah. Pagi-pagi ini saya sudah menyerbu rumah Kak Hadi, masih Nih, matahari masih baru muncul. tapi pasukannya dikit. Ah. Oke, baik. Dan warga Kota Palu, pagi ini kita membahas sesuatu yang sangat jarang sebenarnya dibicarakan di luar aktivitas Kak Hadi sebagai Wali Kota Palu di periode pertama ini 1 tahun kurang lebih 4 4 bulan, ya, 1 tahun 4 bulan. Ya. Oke, Kak Hadi sudah memimpin 1 tahun 4 bulan. Saya ingin tanya dulu nih, warga Palu juga mungkin penasaran apa perbedaan sebelum dan sesudah Kak Hadi menjadi Wali Kota Palu? Apa yang berubah? Ya, kalau berubah saya ya masyarakat yang menilai perubahan-perubahan itu. Ya, hanya memang saya berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen ya lewat 53 program kerja yang memang ya 53 program kerja selama satu periode ini. ya 53 program kerja yang tersampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi. Ya, di samping itu juga tentu hal-hal yang lain ya pasti mengikut gitu, namanya pemerintah kan punya kewajiban gitu untuk menjalankan pemerintahan dan memperhatikan semua hal yang berhubungan dengan dan bersinggungan dengan masyarakat. Kak Hadi ini yang menarik, memang pada saat sebelum Ya, mencalonkan diri sebagai Wali Kota Palu, memang sudah terset begitu. Jika nanti menjadi Wali Kota Palu, salah satu hal yang ingin Kak Hadi lakukan di luar kebiasaan Kak Hadi, misalnya sebagai seorang pengusaha gitu ya, akan melakukan yang namanya belusukan Iya. terus menerus, Iya. begitu menyapa warga, Iya. lebih dekat. Iya, Ini- kalau- ini juga salah satu menjadi ya kalau konsep itu Kak kan Hadi. tersampaikan dalam sosialisasi ke masyarakat Oke. bahwa setiap hari Sabtu Minggu saya akan mendatangi kelurahan-kelurahan. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Kak Hadi bekerja dari Senin dan Jumat, Iya. kemudian Sabtu dan Minggu Iya. lagi gitu. Dan setiap- Kapan waktu istirahat Kak Hadi? Ya, dan setiap hari menerima masyarakat mulai jam 5:30 pagi Wow. sampai jam 7 Oke. selama saya ada di kota ya itu menjadi komitmen dan tersampaikan dalam sosialisasi ya, dan itu harus dijalankan. Luar biasa. Ini bahan bakarnya Kak Hadi sebenarnya dari apa sih? Tek gitu. Oh, oke. Kita skip. Iya, iya. Soalnya dari subuh ya, warga Kota Palu ini dari subuh. Setelah sholat subuh, tentu saja Kak Hadi sudah tidak tidur lagi ya, tidak melakukan hal yang leyeh-leyeh begitu ya, sekedar selonjoran begitu Ya. di kursi sofa, tapi sudah langsung menerima warga Kota Palu yang datang ke rumah beliau. Luar biasa. Jadi pintu pagar Kak Hadi ini sudah terbuka dari setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Setengah 6. Dan semua warga Kota Palu, yes, welcome. Silakan. Gitu. Silakan datang. Oke, apapun Keluhannya, mereka. apapun masalahnya, apapun. Oke, ini menarik Kak Hadi. Biasanya kalau setiap setengah 6 subuh, Kak Hadi sudah membuka pintu untuk warga Kota Palu yang datang. Ini setiap hari Senin sampai Minggu atau hanya Sabtu Minggu Setiap aja? hari. Jadi setiap hari Kak Hadi Setiap sudah hari. menerima? Oke. Ini biasanya dari Senin sampai Minggu ini keluhan tidak ada service kan? Ya pokoknya setiap masyarakat datang, ya setiap hari masyarakat datang. Dengan berbagai macam keluhan. Iya. Misalnya Kak Hadi, boleh dikasih tahu kita apa yang menjadi Ya. keluhan yang paling
dominan? Paling dominan Paling umum? ya umumnya ya masyarakat menyampaikan masalah ya kebutuhan ya meminta wali kota untuk bisa memperhatikan ya penguatan ekonomi mereka. Oke. Ya masalah pendidikan, Iya. kemudian masalah ya masalah penguatan kelembagaan di Oke. masyarakat ya di kelurahan ya seperti itu. Oke, jadi bantuan untuk kelurahan-kelurahan dan juga masyarakat. Iya. Ada tidak tadi warga Kota Palu yang keluhannya itu out of the box Ya. selama 1 tahun 4 bulan? Ya kalau bilang out of the box ya, ya pokoknya namanya keluhan ya ya begitu. Macam-macam gitu. Ya. Itu. Tapi out of the box ini mungkin bisa dibocorkan di perspektif YouTube channel ya, enggak pagi lah, ini. jangan. Tidak boleh ya? Oke, Nggak itu boleh, nggak harus disimpan rapat-rapat. Iya, Tidak boleh ya? nggak boleh, Oh. nggak boleh. Oke. Baik. Nah, ini menarik pemirsa karena warga Kota Palu tahu kita selama Kak Hadi menjadi wali Kota Palu selama 1 tahun 4 bulan itu sudah banyak PR gitu ya Iya, ditinggalkan iya, untuk iya. Kak Hadi memimpin bersama Ibu Iya. Dr. Emil Majido. Nah, salah satunya adalah persoalan Huntap Iya. yang sampai saat ini bisa dibilang belum kelar begitu Kak Hadi? Ya, jadi Boleh ya saya bilang begitu ya? ya, jadi Oke. masalah Huntap saya dilantik di bulan Februari akhir ya, yes. Februari akhir, terus Maret sudah mulai berjalan. Fokus pertama kita stimulan. Oke. Stimulan, alhamdulillah 3 bulan setelah saya menjadi wali kota sesuai dengan komitmen penyelesaian dilaksanakan 100 hari. Itu alhamdulillah stimulan kita selesai. Ya, stimulan kita selesai. Nah, stimulan kita selesai walaupun kemudian saya kemudian merevaluasi kembali ya penyelesaian stimulan dan Oke. saya meminta agar supaya artinya saya meminta agar supaya ditelisik kembali mana yang bisa diperjuangkan untuk dibantu. Oke. Maka kemudian setelah tahap pertama, tahap kedua selesai, kita luncurkan tahap ketiga yang ketambahannya 4.770 rumah. Ya, 4.770 rumah Itu Huntap ya? itu stimulan. Oh, itu stimulan. Itu Oke. stimulan. Oke, baik. Jadi Oke. begitu selesai tahap 1, tahap 2 masa saya selesaikan dalam waktu 100 hari. Kemudian itu saya tetap minta kembali untuk dilakukan telisik kembali karena masih banyaknya aduan dari masyarakat. Iya, ada Ya, apa ya? masih banyaknya Kebingungan ya data, aduan masyarakat. gitu. Ya. Kami ini saya minta kembali data-data itu sampaikan kepada saya minta telisik kembali. Alhamdulillah 4.770 Oke. yang kemudian keluar ya. 4.770 alhamdulillah selesai. Karena itu kita ajukan kembali ke pusat. Ke pusat ke dan BNPB. memang di ACC. Alhamdulillah. Oh, Ya, alhamdulillah. biasa. Ya, alhamdulillah itu dan kemudian karena masih ada lagi yang masuk Iya. informasi, saya minta ini lagi gitu. Dukung support agar supaya data-data supaya bisa. Nah, itu alhamdulillah terverifikasi kembali sekitar kurang dari 3.000-an. Oke. Nah, alhamdulillah, itu juga terselesaikan. Kak Hadi, sebelum jadi kita stimulan sudah sebelum selesai. kita ke Huntap. Hanya kadang ya. saya Ini masih banyak pertanyaan ya, dari saya masyarakat Kota Palu ini masalah stimulan. terkait dengan stimulan. Ya, stimulan. Memang masalah yang memang belum kena atau belum dapat. bukan. Jadi gini. Masih ada beberapa warga yang mengeluhkan Oke, soal itu. ya jadi gini. Pertama, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oke. Persyaratan-persyaratan ini bukan pemerintah kota yang buat persyaratannya, tapi dari pusat. Langsung Karena kalau dari misalnya tidak terpenuhi, maka sistem langsung menolak dan kemudian kalau itu jadi temuan maka dikembalikan. Oke. Pertama, contoh misalnya banyak yang ketolak itu karena misalnya akte kepemilikan rumah. Oh. Akte pemilikan rumah, jadi sang orang tua memberikan anak rumah atau tanah, kemudian aktenya belum berubah. Jadi rumah orang tua rusak, anak rusak, tapi karena aktenya masih satu, maka tidak bisa. Oke. Jadi sangat disayangkan. Tidak boleh, iya, tidak boleh karena logikanya kan bahwa ini adalah program bantuan. Jadi bukan artinya program bantuan yang sifatnya urgent gitu ya, dimana urgent. Jadi kalau misalnya
kita punya 10 rumah. Hmm. 10 rumah kita rusak. Apakah 10 rumahnya? Tidak. Makanya dilihat prioritasnya urgent. Oke. Oh iya, 1 rumah lah buat ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Dan poin pentingnya adalah dana stimulan tahap 1, 2, 3 selesai. Selesai. Fix. Selesai. No question, no doubt ya. No Tidak doubt. ada lagi Tidak ada. pertanyaan soal Tidak ada. itu. Cuman kalau misalnya ya kalau misalnya ada 1, 2 misalnya yang kemudian ya tidak ada, menurut saya sulit gitu ya, secara matematis kita mau menyempurnakan gitu ya. Ya sulit gitu ya. Lalu kita ke persoalan hunian setelah dana Iya. stimulan. Iya. Ini juga hunian tetap yang masih menjadi Baik. pertanyaan. Baik, masalah warga. hunian. Karena masih banyak Ya, huntap jadi- yang memang belum Jadi gini ya. didapatkan oleh Oke. warga Kota Palu, Baik, saya sampaikan. korban bencana. Ya, jadi saya sampaikan masalah huntap. Ya. Masalah huntap ketika saya jadi, yang pertama yang saya temui konfliknya adalah huntap Talise, Ya. di mana masalahnya adalah masalah lahan. Hmm. Perlu dicatat bahwa semua lahan huntap ini bukan lahannya pemerintah kota. Oke. Satu harus dicatat. Catat ya, Oke. ini bukan lahan pemerintah kota, bukan milik pemerintah kota. Lahan ini adalah lahan milik negara yang kemudian oleh negara ya dimanfaatkan dengan konsep HGB. Hmm. Ya, dengan konsep HGB. Oke. Nah, jadi bukan lahan Pemkot. Kemudian oleh pemerintah provinsi, ya begitu gempa kemarin berdasarkan petunjuk dari pusat, maka pemerintah provinsi itu menentukan lokasi huntap itu. Ya. Lokasi huntap itu. Nah, lokasi huntap itu ditentukan lokasinya itu di lahan-lahan negara tadi. Di lahan negara tadi. Lahan negara. Negara ini adalah pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat. Nah, ketika saya jadi bermasalah Talise, masalah lahan, karena lahan itu adalah lahan HGB. Masalahnya ada 2. Pertama dia lahan HGB, yang kedua masyarakat setempat mengklaim bahwa itu tanah mereka. Oke. Baik. Itu tanah mereka. Nah, masalahnya di situ. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Pemerintah pusat lewat PUPR meminta kepada wali kota, kepada saya untuk memediasi agar supaya hal ini bisa ini. Maka saya bertemulah dengan masyarakat Talise dan kemudian mengkomunikasikan hal itu, dan kemudian akhirnya saya sampaikan kepada masyarakat Talise, saya kan minta agar supaya masyarakat yang mengklaim itu mendapatkan lahan pengganti. Nah, ini warga masyarakat yang mengklaim bahwa itu tanah mereka memang ada bukti kepemilikan atau seperti apa? Sebentar. Oke. Ya, minta lahan pengganti. Jadi saya sampaikan win-win solusinya. Oke. Kita berikan mereka lahan pengganti. Yang itu saya usulkan kepada pemerintah pusat. Saya usulkan sebagai penyelesaian masalah agar supaya masalah lahan ini selesai, pembangunan Tidak ada konflik. ya tidak ada konflik lah. Karena masalah lahan di Talise itu kan masalah yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun gitu. Ya. Tidak pernah terselesai. Tidak pernah selesai. Oke. Nah, alhamdulillah berdasar ya artinya based on good communication with ini dengan pihak kementerian dengan juga, Kementerian oke. ATR BPN, alhamdulillah dari kementerian didukung dengan ATR BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan kemudian Kota Palu, mereka mendukung itu. Alhamdulillah akhirnya masyarakat diberilah lahan pengganti. Lahan pengganti. Nah, alhamdulillah masyarakat Talise mendapatkan lahan pengganti. Karena mendapatkan lahan pengganti, alhamdulillah. Nah, tidak ribut-ribut lagi. Oke, jadi mereka legowo. Mereka. Nah, cuman kan proses gitu. Proses kita harus verifikasi data masyarakat yang mengklaim itu dan lain sebagainya, memastikan bahwa benar semua tag proses-proses itu barulah alhamdulillah kemarin Bank Dunia sudah menyetujui untuk Talise ya. Nah, kemudian di bulan Oktober atau November saya kemudian didatangi oleh masyarakat di Tondo 2 terkait dengan Tondo 2. Oke. Masyarakat di sana menyampaikan bahwa Pak kami ini lagi masyarakat mengklaim Tondo 2. Jadi Tondo 2 itu saya ketahui nanti di bulan Oktober November. Karena aduan masyarakat, Pak kami ini sama seperti dengan Talise. Maka kemudian hal ini saya usulkan kembali untuk diselesaikan lewat konsolidasi tanah. Alhamdulillah. Ya.
selesai. Cuman kan memang prosesnya harus verifikasi data dan lain-lain sebagainya gitu dan sebagainya. Dan untuk masyarakat Tondo Talise itu dia masuk dalam perencanaan kota mitigasi atau kota satelit yang sudah diusulkan, dan insya Allah tanggal 2, harusnya tanggal 7 saya sudah kembali menghadap ke Dirjen ATR BPN, tapi kemudian karena sesuatu pindah ke tanggal 28. Nah, tanggal 28 nanti hal itu akan saya. Kenapa kemudian Tondo dipilih menjadi kota mitigasi yang? Karena berdasarkan zonasi setelah gempa, semua wilayah Kota Palu ini hampir masuk dalam wilayah rawan ya, rawan. Nah, untuk zona hijau itu adalah kawasan itu, Tondo. Maka kemudian belajar dari situasi kegempaan kemarin yang dimana kota lumpuh gitu ya, maka kemudian kita berusaha untuk mencari titik lokasi yang kita anggap aman agar supaya nauzubillah min zalik ya, ketika hal-hal yang seperti, maksudnya kita bisa menyiapkan diri paling tidak kita baik. bisa mengantisipasi Ya. Nah, langkah-langkah itu Tondo alhamdulillah. Jadi, antisipatif. nah begitu juga dengan Petobo. Iya, ada beberapa titik lokasi yang dijadikan hunian tetap. Ya, begitu juga dengan Petobo. Iya. Petobo juga alhamdulillah selesai lewat konsolidasi tanah. Jadi tanah pengganti. Nah, jadi kisru yang selama ini juga mempersoalkan atau konflik lahan ini juga sudah selesai. Ya, saya sampaikan sekali lagi bahwa semua lahan ini bukan lahannya Pemkot. Saya hanya wali kota saya mencoba memediasi antara masyarakat dengan negara, gitu ya, agar supaya ini bisa ketemu. Gitu. Karena kan pertanyaan tadi, apa bukti masyarakat punya punya bukti bahwa hak kepemilikan ini hak atas itu? Hampir sebagian besar tidak punya. Baik. Jadi ditemukan memang sebagian besar. Hampir besar tidak punya. Cuman saya menyampaikan ke Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, dulu orang tua kami ya di Kota Palu khususnya, ya dulu ketika mereka diminta untuk buat sertifikat, alasan mereka, untuk apa bikin sertifikat, tanah ini kita tidak jual juga, gitu ya. Artinya lebih penting kalau ada uang itu untuk kebutuhan rumah tangga, ya. Kemudian ketika ada keinginan untuk menjual, bahasa orang tua kita, sudah tinggal baku hitung saja. Gitu ya. Nah, dan saya bilang saya yakin ketika mereka menyampaikan bahwa itu tanah mereka, maka itu tanah mereka. Saya asumsikan seperti itu karena tidak mungkin mereka ini. Dan mereka memang bermukim di sana. Bermukim ya, walaupun memang kalau kita kenal ada tanah Swapraja. Ya, tanah Swapraja itu adalah tanah peralihan dari milik ya raja-raja dulu, kemudian jadi milik pemerintah. Memang kan negara ini kan ketika punya tanah tidak serta-merta langsung hari itu mau dipakai, manfaatkan semua. Maka ya kadang-kadang masyarakat yang memanfaatkan diberikan. Nah, pada saat pemanfaatan itu kadang-kadang terjadi miss. Tetapi alhamdulillah Pak Menteri kemudian menerima itu dan kemudian menyetujui ada lahan pengganti itu. Maka itulah yang kemudian menjadi penyelesaian. Nah, untuk jembatan 4 insya Allah tanggal 20 kita sudah akan groundbreaking. Groundbreaking ya. Jadi kita akan insya Allah melihat kembali insya Allah untuk lahan Petobo juga kita sudah lakukan pematangan, lakukan pematangan. Nah, tinggal sekarang nanti akan kembali kepada kecepatan dari kementerian untuk mulai pekerjaan-pekerjaan. Karena memang kan pembangunan Huntap itu bukan Pemkot. Itu langsung ditangani langsung oleh pusat, oleh kementerian. Namun Kak Hadi, memang di masyarakat berkembang, pertanyaan begitu banyak muncul dari masyarakat, sehingga kemudian saya ingin tanyakan ke Kak Hadi. Mungkin warga tidak sempat menyampaikan atau tidak sampai ke Kak Hadi kemarin itu. Dengan melihat beberapa titik lokasi yang dijadikan hunian tetap, sebut saja Tondo, begitu, kemudian Petobo, lalu kemudian Duyu di atas sana. Ini kemudian memang menampung sekian banyaknya rumah warga yang rusak berat, yang memang mendapatkan hunian tetap, atau memang masih akan dilakukan pembangunan lagi karena memang masih banyak warga yang mengeluhkan, saya belum dapat hunian, saya belum dapat
Jadi Dan kalau saya tidak ya mau di sini, jadi saya tidak mau ya di sana. ya itu nggak bisa begitu, Oke, nggak baik. bisa. Jadi kalau berdasarkan jumlah verifikasi Ya. ya korban yang sudah Kehilangan rumah. lewat verifikasi dan data dan lain sebagainya, maka insya Allah dipastikan semua menerima Semua menerima hunta. Lalu Ya. keluhan yang kemudian ada di masyarakat terkait mengatakan saya belum dapat hunta, harusnya saya dapat hunta gitu. Lalu saya di kelurahan ini ditempatkan di hunta ini, dan memang itu terjadi. Sebut saja yang ada di Kampung Baru begitu yang tidak mau kemudian move. Jadi gini, Hunta Tondo. kan begini, pemerintah ini kan membangun di mana yang Oke. bisa dia bangun. Dia bisa dibangun di satu-satu tempat yang kita mau, ya. Udah begitu kan ada kawasan-kawasan yang juga sudah ditetapkan sebagai zona merah gitu ya, memang tidak bisa gitu ya, tidak bisa dihuni, tidak ditempati. Maka masyarakat direalokasi ke huntap-huntap itu. Lalu warga Kota Palu yang kemudian tidak mau pindah begitu karena terkait dengan persoalan mata pencaharian yang menurut mereka jauh begitu, misalnya orang yang di Kampung Lere sana yang kemudian akan diberikan hunian tetap di Tondo, menurut mereka jauh dari lokasi mata pencaharian mereka yang sehari-harinya nelayan gitu, dan memilih tetap tinggal di. Ya, sekali lagi saya Tempat sampaikan mereka. bahwa zona-zona yang ditetapkan untuk tidak dapat lagi ditempati dijadikan sebagai hunian ya sudah Ini juga ditetapkan, dilakukan pendekatan sudah dengan ditetapkan oleh warga. pemerintah dan itu sudah tersampaikan ya. Kalau misalnya seperti Kampung Lere masih ada gitu ya, nelayan yang kita siapkan untuk rumah nelayan ya, untuk rumah nelayan di kawasan Lere Baru itu ada. Oke, jadi persoalan hunian tetap warga Kota Palu yang notabene adalah penerima hunian tetap, Iya. ini semua akan menerima tanpa menerima. ketentuan. Kalau sudah sesuai dengan Sesuai dengan verifikasinya ya data mereka yang ada. terima. Ada juga yang kita sebut sebagai penyintas. Contoh misalnya banyak keluarga kita, saudara kita yang membangun misalnya kafe misalnya di pantai, terus mereka juga jadikan rumah, Iya. kemudian tinggal. Tanah bukan tanah mereka, ya, tanah bukan tanah mereka. Maka kemudian sulit bagi pemerintah karena memang bukan tanah mereka, gitu, bukan tanah mereka, tidak, ya seperti itu yang kemudian banyak gitu ya, banyak ya. Ya cuman kan bagi pemerintah ini kan ya melihat prioritas dulu gitu ya, prioritas dulu adalah ya berdasarkan itu, karena kan kalau ya artinya ya pemerintah ketika artinya bahwa segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus memenuhi gitu persyaratan, karena persyaratan itu kan berdasarkan aturan, pemerintah bekerja berdasarkan aturan begitu. Oke, nah kita Ya, dan aturannya catat gitu, bukan pemerintah Kota Palu yang buat aturannya. Oke. Jadi sudah dari Sudah dari sana, dari Sudah kementerian dari yang kementerian, kemudian dari membuat pusat. begitu, bukan kita Pemkot. Oke, jadi tidak ada lagi Kita hal hanya yang perlu kita hanya ditanyakan di memenuhi soal ini. mematuhi ya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ya memang alhamdulillah insya Allah di 2023 2024 lah paling lambat ya kita berharap bantuan untuk rusun ya, pembangunan rusun oleh kementerian juga bisa cepat dilakukan. Kalau ini dilakukan, maka ini akan menjadi jalan bagi kita, pemerintah Kota Palu yang hari ini, contoh misalnya ada beberapa keluarga kita kemarin, ya, Pak, kami tinggal di Huntara, ini Huntara, terus Huntara kami yang di mana, yang di Dupang, di Layana sini, ini bulan Desember akan berakhir. Saya bilang ya, terus ya kami begini Pak, begini ya sudah saya sampaikan kalau bisa biar tinggal di rusun yang di Pantoloan dulu sambil menunggu, artinya ada jalan keluar yang kita tawarkan, jalan keluar kita tawarkan sambil menunggu di sana ini kalau misalnya gitu, oh ya alhamdulillah Pak, kalau gitu ya
penuhi ininya. Oke, Kak Hadi, ini menarik. Pembangunan rusun ini insya Allah akan terlaksana di 2023. 2023. Paling lama 2020. Ya selesai ya. Selesai. Oke, ini diperuntukkan untuk siapa? Ini peruntuk masyarakat Kota Palu yang kemudian Yang kemudian nanti kebijakan wali kota. Oke. Ini yang akan mendapatkan rusun ini yang tidak punya tempat tinggal atau apa kategori? Jadi gini, ya nanti kan pastinya itu menjadi prioritas, ya menjadi prioritas. Cuman ya prinsipnya bahwa ya sama seperti rusun-rusun yang lain. Rusun-rusun yang lain kan masyarakat mendapatkan itu tapi dengan kemudahan gitu ya. Oke. Jadi ada memang indikator yang harus dipenuhi untuk kemudian masyarakat Kota Palu Ya. bisa menempati rusun ya, tidak serta merta kemudian Oh, langsung. enggak, kalau enggak seperti itu. Oke, Enggak baik. seperti itu. Oke, Tapi baik. ini kan jalan bagi kita untuk bisa membantu masyarakat kita yang susah gitu ya. Oke, baik, itu dia intinya susah ya. Iya. Oke, baik. Nah, tadi juga Kak Adi sudah sempat menyinggung soal Groundbreaking. groundbreaking. Nah, Jembatan 4. Ini kira-kira kapan akan Tanggal 20. Tanggal 20 ini. Bulan Juli. Bulan Juli ini Iya. Kak Adi. Oke, lalu Jembatan. pembangunannya sudah akan dimulai. Iya, kalau sudah groundbreaking berarti kan sudah langsung Sudah start. langsung dimulai. Iya. Nah, ini tinggal menunggu Oke. dari pihak Jepang. Oke. Iya. Ini memang menjadi concern Kak Hadi salah satunya. Iya. Kan Pembangunan jembatan iya, itu kan juga termasuk daripada hal yang dimediasi oleh saya wali kota. Ya. Dan tetap dengan ciri khasnya jembatan 4. Ya, nanti Atau kita ada nanti inovasi baru? kita akan lihat nanti. Kalau untuk beautifikasinya nanti dari kementerian nanti akan konsultasikan dengan pemerintah kota. Oke. Jadi masih mister. Ya. Masih. Semoga saja lebih Instagramable. Nah, karena kan sebelum lebih cantik. ya gitu sebelum kita jadi wali kota ini kan juga masyarakat kan tidak mau. Ya ribut lah. Ya. Jembatan 4. Alhamdulillah juga bisa kita komunikasikan baik, masyarakat mau menerima, ya alhamdulillah. Dan insya Allah sebentar lagi 20 Juli tinggal Ya, menghitung hari. ya 20 Juli kita Luar sudah mulai akan biasa, lakukan ya. breaking, berarti ya begitu juga Huntap Petobo, ya alhamdulillah juga sementara pematangan, insya Allah minggu ini sudah selesai. Ya moga-moga juga kementerian bisa cepat bergerak. Oke. Kemudian Talise juga alhamdulillah juga sudah selesai. Ya insya Allah juga kementerian bisa cepat. Kemudian nanti Tondo 2 juga insya Allah bersamaan. Ya insya Allah moga-moga tahun ini semua yang berjalan. Oke, jadi clear ya warga Kota Palu, persoalan stimulan dan juga hunian tetap ini sudah disampaikan dan bisa dipastikan oleh Kak Hadi selaku Wali Kota Palu. Jadi tidak ada keraguan-raguan soal itu. Iya, insya Semua Allah. warga Kota Palu yang berhak mendapatkan Iya, hunian berhak tetap, mendapatkan hunian tetap, maka akan mendapatkan hunian tetap. Gitu. cepat atau Iya. gitu ya. Pokoknya semua, karena kan Oke. sudah terdata Baik. gitu. Kan pendataannya kan bukan pada waktu saya, Iya. ya. Pendataannya itu kan mulai tahun 2018, 2019. 19. Saya kan jadi dilantik wali kota kan 2021. Februari. Gitu ya, Jadi dicatat. memang ada banyak PR yang ditinggalkan. Dicatat gitu ya. Jadi pendataannya sudah kelar, verifikasinya pun juga sudah gitu. Saya hanya hari ini ya memediasi tadi gitu. Ya, perselisihan yang terjadi, klaim yang terjadi antara negara sebagai pemilik lahan dengan masyarakat. Saya masuk di tengah-tengah gitu. Cobalah memediasi bagaimana bisa saling menerima. Alhamdulillah Semua bisa ya lewat terselesaikan. solusi konsolidasi tanah Oke. yang saya minta dengan Pak Menteri. Nah, alhamdulillah itu bisa menjadi jalan tengah. Oke, kita tinggalkan itu Kak Ya. Hadi. Kita ke salah satu case yang menurut saya setiap hari ini dibicarakan oleh masyarakat Kota Palu terkait dengan sampah. Ya. Sampah. Kak Hadi, terkait dengan pengelolaan sampah ini memang walaupun Kak Hadi sudah menyiapkan begitu satu kelurahan satu armada begitu ya. Satu kelurahan Kak 2, Hadi. hanya belum semua. Oke, tapi ini memang belum menjawab
persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Kota Palu. Masih ada misalnya keterlambatan penjemputan atau pengambilan Ya. sampah begitu Oke, yang sudah baik. mereka tampung begitu di satu tempat gitu ya. Baik, saya Atau sampaikan. kemudian terkait Ya. dengan Karena kalau sekarang kan jelas itu dijemputnya. oke, Kalau dulu kan nggak dijemput. ya Sekarang sudah jelas gitu, sampah masyarakat dijemput di depan rumahnya. itu perbedaannya ya. Itu kalau lalu kan tidak, masyarakat buang di mana-mana sampahnya, gitu, Oke. ya, gitu. Cuman kalau memang sekarang belum belum maksimal, ya menurut saya wajar. Waktu saya jadi wali kota, kendaraan itu 28, yang sehat 20. Oke. Kemudian Jadi 8 tidak bisa digunakan gitu ya. ya, 8 tidak layak, bisa- tidak layak Oke. digunakan. Kemudian setelah saya jadi wali kota, kita tambah 59 Armada. armada baru Jadi total ada 79 armada Ya. saat ini. saat ini. Oke. Nah, jadi ada pick up yang kita sebar di setiap kelurahan ada 2. Ada 2. Ya, ada 2, dan kemudian tahun ini kita akan tambah lagi 44 unit. Total 100-an ya. Ya, 59, jadi total ya, 79 ya dan total 40. karena kan memang target 46 kelurahan, setiap kelurahan kan harus minimal ada 2 Iya. armada pengangkut Iya. sampah. Dan ini menurut Kak Adi memang sudah sangat Belum lah, masih kurang juga oke. gitu. Jadi Ya. belum bisa menjawab kecemasan. Enggak, bukan warga seperti terkait dengan- itu. Enggak Oke. seperti itu. Jadi Oke. saya mau sampaikan, sebelum kendaraan-kendaraan kita ini ada, ya, masyarakat kita ini buang sampah di mana-mana. Oke. Sampah yang masuk ke TPA itu per hari itu sekitar 100 ton. Begitu armada kita masuk yang baru, maka rata-rata sekitar 250 ton yang masuk per hari. Baik. Artinya kalau kita bandingkan dengan dulu dengan sekarang, berarti ada 150 ton sampah berarti yang berpendar di Kota Palu yang tidak tertangani. Tidak ada. Fix. Oke. 150 ton. Ya, sekarang tertangani. Oke. Sekarang tertangani. Masalah kecepatan, ya tadi memang karena memang aturan kita sekarang ini pengambilan sampah dari depan rumah atau setiap rumah kita itu Ya. 2 hari 1 kali. 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. Sampah akan dijemput di Sampah dijemput depan depan rumah. Ya. Sampah dijemput di depan rumah. Kalau dulu kan kita tidak jemput depan rumah. Iya. Masyarakat ada yang jemput, ada yang tidak. Pokoknya buang sampah di mana TPS yang ada silakan. Ya, kita sekarang tidak bolehkan begitu. Sekarang taruh depan rumah itu dijemput. Oke, Kak Hadi, selain kemudian menyediakan atau menyiapkan armada yang begitu banyak, nanti juga Kak Hadi akan menambahkan 44 lagi. Apakah sosialisasi atau edukasi begitu ya kepada masyarakat Kota Palu ini? Walaupun saya bisa bilang ya saat ini masyarakat Kota Palu itu semakin sadar membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi silakan simpan sampahnya di depan rumah. Iya, hanya kadang-kadang hanya memang dibutuhkan komunikasi. Komunikasi begini contoh misalnya RT atau masyarakat kalau misalnya sampahnya tidak tertangani, misalnya tidak terambil 2 atau 3 hari misalnya, boleh sampaikan ke ini, kemana? Ke RT. RT sampaikan ke lurah. Lurah boleh sampaikan ke ini, kemana? Langsung ke DLH. Sampaikan bahwa sampah di sini. Iya. Jalan ini, areal ini belum gitu. Iya, memang Maka itu bisa iya. langsung seperti itu. Kak Hadi, memang sampai saat ini keluhan terkait dengan penjemputan sampah yang memang kadang lambat. Iya, lambat. Gitu ya, tidak sesuai. Nah, dengan sebenarnya jadwal. bukan ya itu yang pertama. Pertama bisa saja dia lambat, bisa saja kemudian sampah yang dikeluarkan lambat. Oke. Ya, nah, makanya kita udah disampaikan bahwa usahakan sampah itu dikeluarkan dari rumah itu ya kalau bisa 5:30 sudah dikeluarkan Dari rumah. dari dalam rumah, taruh di depan agar supaya kendaraan kita yang jam 6 sudah mulai beroperasi itu, karena begitu dia lewat dia tidak kembali lagi. Nah, itu yang pertama. Dia akan kembali 2 hari setelahnya lagi. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, berapa bulan yang lalu kita masih terkendala Kaisar belum kita luncurkan kembali. Nah, tapi alhamdulillah bulan Juli ini Kaisar itu kita sudah operasikan kembali untuk masuk ke lorong-lorong yang tidak bisa dimasuki oleh kendaraan-kendaraan kita. Ya memang namanya masa transisi gitu ya. Masa transisi peralihan
ya, dari sampah yang dibuang kemana-mana Iya. sekarang dijemput, ya, kemudian diatur waktu dan lain sebagainya. Ini kan kita masih masuk masa transisi, tapi saya berharap bahwa tahun 2022 ini kita sudah ini mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan terkait dengan penanganan sampah. Oke, dan persoalan sampah ini diharapkan seperti tadi keyakinan Kak Hadi tidak ada lagi titik-titik di Kota Palu yang Ada. ditemukan ada sampah. Tidak ada berserakan, titik-titik, ya? iya, Iya. tidak ada, karena kita tidak ada lagi TPS. Oke, Iya. baik. Jadi bisa dipastikan sampah yang ada di Kota Palu ini Iya. insya Allah akan tertangani dengan baik, Iya. begitu ya, Iya. Kak Hadi. Iya. Baik, nah terkait Pokoknya dengan kita berusaha semaksimal Oke. mungkin, ya, semaksimal mungkin. Oke, lalu jika misal ya Kak Hadi 2 hari sampah kemudian Kan saya diangkut saya- 250 ton ke tempat Iya. penampungan akhir Iya, gitu. TPA Kawatuna. Kondisi TPA Kawatuna saat ini Sekarang, seperti apa? Bagaimana iya, kondisinya sekarang saat TPA ini? Apakah Kaw- kemudian mampu menampung tiap 250 ton begitu sampah? ya, TPA Kawatuna ini sekarang on proses revitalisasi, Oke. ya, oleh UNDP. Oke. Revitalisasi bagaimana? Seperti apa yang akan di Ya, perbaikan TPA? kawasan. Oke. Ya, perbaikan kawasan, perubahan yang tadinya kita masih open dumping, Mhm. nah, kita sekarang sudah beralih ke sanitary landfill. Ya, Oke, ini maksudnya apa? Mungkin bisa ya, kalau open dumping dulu kan main tumpuk-tumpuk aja gitu. Oke, Ya. yes. Sekarang kan sampai sudah sanitary landfill itu ya sudah semacam ya, bahwa kemudian ini sampah-sampah ini apa namanya ya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu lah. Oke, Contoh dan- bisa menghasilkan metan, ya, gas metan, ya. Kemudian juga nanti ya diharapkan bisa juga nanti ketika nanti sudah terurai baik sampah ini bisa juga nanti menjadi pupuk dan lain sebagainya. Oke. Dan kemudian bisa dipastikan tidak akan berdampak buruk bagi warga sekitar. Gitu. Kalau dengan pola sanitary landfill, insya Allah dia lebih ramah lingkungan. Oh, oke, lebih ramah Lebih lingkungan. ramah lingkungan. Dan kemudian diharapkan ada timbal balik dari seperti yang tadi. Ya, Kak contoh misalnya sebutkan, sanitary landfill ya. yang di Balikpapan. Hmm. Sanitary landfill yang di Balikpapan itu menghasilkan gas metan yang kemudian mampu mensuplai sekitar 500 KK. Jadi 500 KK yang berada di kawasan dekat TPA di mana, di Batakan, ya, daerah Batakan di Balikpapan itu sekitar 500 KK itu sudah tersuplai gasnya, jadi tidak butuh gas LPG lagi. Oke, ini juga bisa Ini menjawab hasil dari Oke. hasil dari pola sanitary landfill tadi. landfill. Ini yang kemarin Kak Hadi Ya, ini yang studi banding ke ya, Balikpapan. kalau ini nanti yang akan Akan kita di- ya, betul. aplikasikan di sini. Diaplikasikan di Akan diaplikasikan tepatnya kapan ini akan terlaksana? ini kan sementara Dan bisa- revitalisasinya. Oke. Nah, Akan Iya. selesai kapan Kak Hadi? ya, kita berharap secepatnya. Karena kan ya harapannya tahun ini harus selesai. Ya, dari tadi memang penjelasannya Kak Hadi itu sampai saat ini kalau mau dicari celahnya itu memang agak susah gitu kan. Tidak. Tadi padahal saya sudah mengetes. Saya Ya. pikir Kak Hadi akan miss salah satu titik begitu terkait dengan pengolahan sampah itu. Dan ternyata memang Kak Hadi tidak pernah miss Ya. soalan-soalan itu. Ya, sebenarnya tidak juga. Masalah sampah juga tetap ya akan selalu menjadi masalah karena kan karena sampah ini kan adalah sesuatu yang diproduksi terus-menerus. Ya, setiap hari. Iya, dan kemudian perkembangan jumlah penduduk juga pasti akan menjadi faktor gitu ya, menjadi faktor bertambahnya masalah. Oke. Jadi masalah sampah tidak akan selesai, ya, tidak akan selesai. Tetapi bagaimana kemudian kita seoptimal mungkin gitu, ya, melakukan penanganan gitu agar supaya kemudian sampah ini menjadi sesuatu yang ramah. Oke, baik. Insya Allah penanganan sampah ini semakin hari semakin baik, Baik, begitu iya. dengan adanya nanti lagi ketambahan armada ini Armada, juga insya membantu Allah. kerja-kerja. Iya, akan tim semakin membantu, penjemputan membantu. sampah, Kita ya. juga kan Bagus. tahun ini menyiapkan 10 TPS 3R. Nah, tahun ini juga kita berusaha agar bank sampah juga bisa gitu ya. Ya, pokoknya kita berusaha lah semaksimal mungkin tahun ini ya bagaimana mencari jalan dan melakukan terobosan-terobosan agar penanganan sampah di Kota Palu semakin baik. Oke, jadi dari 53
program yang sudah Kak Hadi desain sedemikian Yeah. rupa begitu di periode Yeah. pertama ini menjadi wali kota, ada berapa yang sudah bisa dikatakan mulai terlaksana dan terlaksana sudah? Gitu. Ya, sebenarnya kalau berbicara terlaksana, hampir semua terlaksana. Oke. Ya, tinggal kadang-kadang kita harus melihat secara kualitatif dan kuantitatif. Oke. Ya, kadang-kadang masyarakat kan tidak hanya sebatas kualitatif gitu. Masyarakat juga ingin melihat Yeah. kuantitasnya gitu. Nah, ini yang kita dorong gitu. Ini yang kita dorong. Sekali lagi, memang kita agak lambat gitu ya, karena 1 tahun kemarin ya kita berhadapan dengan COVID-19. Kita baru saja 2 bulan gitu, menurut saya kita terbuka gitu Yeah. ya. 2 bulan kita terbuka, maka ini bukan menjadi kambing hitam, bukan menjadi excuses gitu, tapi memang ini kondisi yang dihadapi oleh kita ya. Tapi kita berusaha terus gitu ya, dan saya mengevaluasi terus gitu 53 program yang melekat di semua dinas ya, seperti apa on progressnya, seperti apa nanti target achievement yang akan dicapai di tahun 2022 gitu ya. Intinya bahwa 53 program ini adalah komitmen saya dengan masyarakat, dan saya berusaha untuk semaksimal mungkin gitu ya, untuk kemudian memberikan memberikan pencapaian atas 53 program. Nah, oke. Kita kali ini come to the very last session ya. Ya, final round. Yup. Di perbincangan santuy kita dengan Wali Kota Palu. Kalau kita biasa menyapa beliau ini dengan sapaan akrab kita, Kak Hadi. Oke, Kak Hadi ini sudah rapi, sudah keren begini. Ini pagi-pagi buta begini, atau sebenarnya tidak buta lagi ya, sudah ada matahari gitu. Iya. Pagi-pagi seperti ini masih di jam 8 kurang akan kemana? Iya, harusnya tadi jam 7 gitu sudah Oke. dengan masyarakat di daerah Kamonji. Oke. Iya. Dan kami datang menggerebek Kak Hadi Iya. pagi-pagi ini, dan Kak Hadi alhamdulillah menerima kami ya, Perspektif Net dengan sangat baik dan seperti biasa dengan senyuman khasnya gitu ya. Oke. Baik, Kak Hadi, ini sebelum pergi ke belusukan lagi ke warga, melihat warga lagi, lebih dekat dengan warga, apa yang ingin Kak Hadi sampaikan atau closing statement kita di perbincangan santai kita hari ini? Ya, saya sampaikan kepada masyarakat, memang banyak hal lah yang belum mungkin tertangani, dan bukan mungkin, memang banyak hal yang belum tertangani dengan baik ya. Tapi ya saya mempersilahkan gitu masyarakat untuk datang bertemu dengan saya untuk meminta klarifikasi dan lain sebagainya gitu ya, agar supaya kita juga bisa kemudian mengidentifikasi masalah itu dengan lebih baik ya, dengan lebih bijak, agar ya moga-moga bisa dicarikan way out-nya, jalan keluarnya gitu. Dan saya berharap kita jangan merasa sulit gitu untuk berkomunikasi dengan saya gitu ya, karena rumah terbuka untuk kita masyarakat, dan pintu kantor wali kota juga sangat terbuka lebar gitu bagi kita ya, agar supaya jangan sampailah gitu kita kita terlalu banyak miss ya, dikarenakan informasi yang kita terima, informasinya tidak komprehensif ya. Dan ya saya pun juga berharap sama dengan kita, bahwa ya semua bisa dikerjakan dalam waktu satu kaligus gitu ya, dalam waktu cepat gitu. Tapi ya memang aturan-aturan dan regulasi-regulasi yang kadang membuat kita gitu ya harus menyesuaikan, sehingga apa yang kita lakukan mungkin kesan hari ini ya kesannya lambat gitu ya. Oke, dan Perspektif Net ya, itu tadi perbincangan kita dengan Wali Kota Palu, Kak Hadianto Rashid. Ini semoga terus memberikan kita pencerahan, kemudian informasi yang bisa diterima oleh masyarakat, diketahui oleh masyarakat. Lagi-lagi dengan menyaksikan Perspektif YouTube channel ini bisa memberikan
informasi tambahan Iya. untuk warga Kota Palu Iya. yang ingin melihat apa sih yang sudah ada atau dilakukan oleh pemerintah kota beserta seluruh jajaran di Kota Palu ini, Iya. khususnya di kepemimpinan Hadianto Rashid dan juga Ibu Dr. Renila Majido, dan tentu saja kebersamaan, kerjasama begitu ya, dan solidaritas, iya, serta keterlibatan dari keterlibatan seluruh semua masyarakat. kita masyarakat, karena Yes. kan pembangunan ini kan stakeholder terbesarnya kan adalah masyarakat. Masyarakat. Maka peran besar masyarakat sangat menentukan gitu ya, sangat menentukan dalam pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh kita. Pokoknya ya mari kita terlibat lah, positif gitu ya. Ya kalau urusan politik menurut saya jangan karena perbedaan politik ya, kemudian kita membuat segala urusan jadi berpolemik gitu ya. Karena yang akan rugi nanti kita sendiri. Yang rugi adalah kita akan lambat dengan kota. Tapi mari kita bersinergi ya. Saling mendukung. Iya, saling gitu mendukung ya. Ya silakan kalau ada apa-apa ya datang gitu ya, untuk klarifikasi, untuk sampaikan masalah apa gitu ya. Jangan ini gitu, jangan kemudian kita malah menutupi diri, ya, menutupi diri supaya jangan. Ya, jadi kita boleh berseberangan untuk urusan politik, silakan. tapi Ya, kita harus satu untuk iya, membangun satu kota. untuk kota. Jadi iya gitu. Baik, Jadi perbedaan itu kita tepuk tangan dulu dong. Iya. Ya, Oke. perbedaan itu kita jadikan sebagai alat kontrol. Oke. Ya, Yes. alat kontrol. Tapi alat kontrolnya juga ya itu. Ya kita artinya ya ruang gitu ya. Ya, Ruang untuk kita bertemu. exactly. Ya pokoknya menurut saya seperti itu. Ya, Oke. ini pintu. Saya juga menerima masyarakat datang ke rumah mulai 5:30 pagi. 5:30 pagi ya. Tiap hari. Dari hari Senin Ya. sampai hari Minggu. Tidak perlu Terbuka. janjian. Tidak perlu janjian. janjian. Langsung datang saja. Oke, luar biasa ya. Jadi ini sisi lain dari seorang Hadianto Rashid yang perlu diketahui oleh masyarakat Kota Palu. Dan memang kalau kita sering lewat di jalan ini, Jalan Nuri tepatnya, kita akan melihat pemandangan yang ramai ya di sekitar area rumah Kak Hadianto ya. Oke, dan baik, Perspektif Net, itulah perbincangan kita bersama Wali Kota Palu Kak Hadianto Rashid, dan tentu saja ini masih akan terus berlanjut ya, Perspektif Net. Kita akan ketemu lagi di perbincangan kita selanjutnya, tentu dengan topik-topik yang menarik dan juga berbeda. Dan kali ini saya Anita Aswin dan juga Kak Hadianto Rashid pamit. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Perspektif Net di tayang perdana Perspektif YouTube channel kali ini. Saya Anita Aswin, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tanpa kantong plastik seluruh dunia. Sama di tempat ini kita berikan selamat dan tepuk tangan Ibu Dian ya hadir ya juga kita dan untuk perempuan